Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa saham yang ada di Indonesia beserta dengan IHSG menggunakan pendekatan analisa teknikal. Bisa teman-teman lihat, hari ini kita akan membahas IHSG dulu, setelah itu ada beberapa saham yang layak untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini opennya di area 6831, sempat mencetak area high, breakout area resisten di 6856 tapi kemudian tidak berhasil bertahan di atas area resisten sehingga mengalami penurunan kembali dan closing di area 6834. Kalau kita lihat dari candle hari ini pergerakannya sebenarnya nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena ada rejection dari bagian resisten yang membuat akhirnya IHSG closing di bawah daripada area resisten tersebut, artinya nggak bisa breakout ya teman-teman. Dan secara view masih sama, head and shoulders dengan target ke kisaran 6600, jadi pasti ada potensi untuk IHSG dapat melanjutkan penurunannya kalau berkaca dari candle hari ini. Jadi silahkan teman-teman pantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau IHSG berangsur-angsur menyelesaikan target, bisa jadi saham-saham tersebut juga berada di area support dan menjadi kesempatan untuk buy on weakness, sehingga kalau IHSG-nya rebound, saham-saham tertentu bisa mengalami kenaikan. Kalau data dari rti.co.id bisa kita lihat opennya naik ke atas, sayang gagal mempertahankan kenaikannya hingga hanya closing 0,05% kenaikannya. Transaksi hari ini cukup sepi ya teman-teman, hanya 11,6 triliun. Dan yang menarik, asing masih net sell lumayan besar, 847,25 miliar. Jadi IHSG posisinya masih tertekan karena asing kembali net sell. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SDMU. SDMU pada kesempatan hari ini ditutup menguat 7,14%. Kenaikan hari ini cukup didukung dengan volume ya teman-teman, walaupun mengalami rejection dari bagian resisten ataupun dari bagian high-nya di area 98. Untuk pola yang ada bisa kita lihat bahwa saham SDMU ini membentuk inverted head and shoulders dengan neckline di area 8481, di mana target kenaikannya berpotensi mengalami kenaikan sampai area 114. Dan yang menarik juga dari SDMU ini adalah kalau kita masukkan satu indikator MACD, di sini bisa kita lihat bahwa ada bullish divergence ya teman-teman. Ketika indikatornya menunjukkan pergerakan yang ke atas atau naik, tapi sayangnya harganya malah menunjukkan pergerakan sebaliknya. Jadi ini sebuah tanda yang cukup bagus, sehingga kalau misalnya SDMU koreksi dekat-dekat support boleh spekulasi buy. Kalau ternyata jebol support bisa coba lihat dulu bagaimana situasi dan kondisi yang ada, di mana area support kita akan lihat bertepatan dengan volume yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBHI. BBHI adalah salah satu saham yang hari ini naik signifikan 25%. ARA ya harusnya didukung dengan volume. Setelah sebelumnya breakout daripada area 4.775. Di mana itu merupakan konfirmasi daripada descending triangle, dan target penurunannya sebenarnya ke area 1140, di mana selisih satu tick saja, low-nya tuh ada di area 1400. Oh enggak satu tick, selisih 3 tick 1455 sama 1440. Tapi selisihnya nggak jauh dan bisa kita kategorikan bahwa BBHI sudah menyelesaikan target penurunannya. Dan kalau kita gunakan indikator kembali, indikator MACD, maka bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini harga itu menunjukkan pergerakan melemah
Tapi berbeda dengan MACD-nya. MACD-nya malah menunjukkan pergerakan yang sebaliknya. Bisa teman-teman lihat bahwa MACD-nya cenderung menguat, mengalami kenaikan. Jadi akan ada bullish divergence. Besok nggak usah dikejar karena hari ini arah, besok bisa jadi gap up. Tapi kalau ada area-area koreksi ataupun kembali menyentuh area 1440, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham BBHI ya teman-teman. Kenapa? Karena targetnya sudah selesai. Hari ini kenaikannya juga disertai dengan volume dan juga ada bullish divergence. Jadi kalau koreksi bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Jecon. Jecon pada perdagangan hari ini ditutup menguat 9,55%. Kemarin itu doji-nya ada di area support di kisaran area 151 sampai 144. Sayangnya dia tidak kena area support bagian bawah di 144 ya teman-teman. Kita akan tulis di sini untuk area supportnya dan posisinya sekarang sudah mengalami kenaikan 9,5% dan untuk support terdekat kalau besok koreksi, teman-teman boleh coba pantau di area 166 sampai 160. Jadi kalau misalnya besok ada turun-turun tipis, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dengan target area resistennya tuh ada di kisaran area 185. Jadi kalau mau antri silahkan antri dekat-dekat 160 atau kalau mau nunggu di bawah juga boleh. Kita nggak tahu apakah akan mengalami koreksi kembali atau malah terus melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat dari gambar yang ada, berpotensi double bottom, tapi tentu double bottomnya akan dikonfirmasi kalau bisa breakout daripada area resisten dan neckline di 202. Jadi kalau Jecon ini koreksi-koreksi boleh coba dipantau, apalagi kalau koreksinya low volume. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. PTBA hari ini ditutup ARB 6,82%, di mana penurunannya disertai dengan volume. Jadi hari ini breakdownnya cukup valid ya teman-teman. Dan dia juga jebol area 4000. Dan kita akan hapus dulu analisa yang sebelumnya. Kita akan coba lihat di mana area support terdekat daripada saham PTBA. Area support terdekat dari PTBA ada di kisaran area 3.920 sampai area 3.850. Kita akan tuliskan di sini area supportnya 3920 sampai 3850. Ada potensi besok disentuh karena penurunan hari ini cukup bertenaga. Jadi ada potensi besok bisa jadi melanjutkan penurunannya, dan kalau melanjutkan penurunannya area support 2-nya kita tandain di sini dulu. Ada di kisaran area 3720 sampai area 3640. Support 3720 sampai 3640. Jadi silahkan teman-teman pantau dua area support ini apakah mampu menahan penurunan daripada PTBA. Karena kalau kita lihat penurunan hari ini cukup valid ya teman-teman. Dan sepertinya penurunan hari ini juga mengkonfirmasi sebuah pola penurunan. Baru diperhatikan kurang lebih ada di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pola penurunan PTBA ini sepertinya sama dengan pola penurunan IHSG. Ini left shoulder-nya. Lalu ini adalah head-nya.
Lalu yang di kanan ini adalah right shoulder-nya. Sempat berusaha bertahan di atas area neckline dan juga trendline, tapi sayangnya hari ini tidak kuat menahan dan akhirnya jebol. Untuk target penurunan ada potensi teman-teman, turunnya tuh bisa sampai kisaran area ya, bisa turun sampai area support 2 di 3720 sampai 3640. Jadi silahkan teman-teman pantau dua area support yang ada. Kalau yang trading silahkan tunggu dekat-dekat area support. Kalau kemungkinan ada pantulan boleh coba entry. Kalau ternyata jebol silahkan disiplin. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Adaro hari ini closingnya tepat di area support 3860. Besok adalah penentuan bagi Adaro. Kalau misalnya Adaro doji atau hammer, bisa jadi Adaro melanjutkan kenaikannya, atau kalau ternyata jebol ada potensi menguji area support di 3700 sampai 3560. Volume hari ini tidak terlalu besar, tapi cukup mengkhawatirkan karena volumenya di support, dan kalau jebol jelas berpotensi menguji area support dan neckline daripada rounding bottom di area 3700-3560. Jadi silahkan teman-teman perhatikan besok saham Adaro. Kalau 3860 nya jebol, silahkan pantau di area 37 sampai 3560. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BBYB. BBYB tadi kita ada bahas BBHI dan sekarang BBYB. BBYB kita akan gunakan time frame weekly karena beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas BBYB. Dan teman-teman bisa lihat bahwa BBYB ini sudah mengkonfirmasi head and shoulders-nya ketika dia berhasil breakout dari 935. Memang secara volume ketika dia breakdown volumenya nggak besar, tapi ya breakdown tetap breakdown, dan posisinya sekarang tertahan di area support di kisaran area 750 sampai area 685. Jadi ada potensi untuk dia akan ngetes area neckline daripada head and shoulders. Kalau bisa breakout tentu bagus banget, karena bisa jadi dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau ternyata gagal breakout dari area 885 ataupun area 925, maka ada potensi BBYB bisa jadi akan melanjutkan penurunan kembali. Jadi silakan teman-teman pantau. BBYB jelas secara short term menarik kalau dia bisa mantul ke area neckline, atau kalau dia bisa breakout dari neckline-nya. Jadi kalau mau trading saham yang seperti ini, bisa coba harian aja, nunggu di average price kalau dikasih koreksi ketika ada tarikan ya teman-teman. Tapi ingat, harus disiplin karena kita nggak tahu kalau turun terus dia akan turun sampai ke area berapa. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham: SDMU, BBHI, Jekon, PTBA, Adaro, dan BBYB. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.